Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Sahabat Wew. Oke, di edisi kali ini Sahabat Wew akan memberikan tutorial ala kadarnya ya, ala Sahabat Wew. Ini pemupukan edisi usia 3 bulan. Untuk bahan yang digunakan tetap nanti edisinya pemupukan biasanya interval seminggu sekali ya, dengan dosis tipis. Cuman ini pembahasan pokoknya di setiap bulan itu ada penambahan terus. Oke, untuk bahannya per batangnya itu kita kasih kohe sekitar, ada penaikan lagi ya dosisnya. Satu ember ini, satu ember kecil per satu pokok. Oke, ini ya untuk kohenya segitu. Lalu untuk kimianya kita gunakan, ini bisa dilihat nih, penambahan fungisida marpunya 1 genggam, lalu NPK growernya 1 genggam ya, karena di sini NPK grower sangat baik karena mengandung unsur boron pada saat buah agar menjadi lengkap ya, dan untuk memperlebat buah. Ini saya gunakan TSP nya di samping menjaga kesuburan tanah, daun dia tidak bercak, bisa dilihat semua ya. Lalu ini dolomit, jangan lupa dolomit sama marpu ini digunakan 1 bulan sekali ya, interval 1 bulan sekali wajib untuk menangani fungisida. Ini marpu ini sangat luar biasa ini untuk menangani layu fusarium, antraknosa buah, lalu berbagai macam masalah lah yang ditimbulkan dari tanah ini ya, terutama di musim penghujan ini sangat betul-betul dibutuhkan ini fungisida marpu ini. Kalaupun memang tidak ada di daerah kalian, fungisida ini bisa diganti dengan garam ya, dengan garam. Takarannya garam 1 sendok itu 1 cangkir air ataupun 1 gayung air, lalu disiramkan keliling. Itu untuk menetralisir sanitasi yang terjadi di bawah tanah ini ya. Lalu saya berikan ZA nya juga untuk memperbesar batang, ini ZA nya ya. Lalu ada KCL nya, ini untuk melekatkan buah dan mempengaruhi kualitas kulit, rasa ya, KCL ini. Untuk perbandingannya ini KCL nya 3 genggam, lalu TSP nya 1 genggam, lalu dolomit 1 genggam, NPK grower 1 genggam ya, ZA nya 1 genggam. Jadi ini saling kombinasi. Jadi jangan salah, ibaratnya kalau kita sudah tidak tepat, pemupukan tidak berimbang, itu akan menjadi banyak berbagai masalah. Oke, kita langsung saja ya. Untuk dosisnya per batang ini 1 ember kecil ya, kita putar keliling, jangan terlalu dekat-dekat ya, dikhawatirkan apabila musim penghujan dia akan menimbulkan jamur saja. Ini penanaman dulu di musim hujan ya, memang tidak ada jeda. Di bulan 11 saya nanam, alhamdulillah tidak ada yang nyisip ya, kuat, karena ini fungisida marpu ini memang luar biasa ini. Lalu setelah itu ini kita aduk ya, yang tadi kombinasi antara KCL 3 genggam, perbandingannya tadi sudah saya jelaskan. Kita aduk, oke, sudah rata ya. Untuk dosis 1 genggam nih, bisa dilihat. Lalu kita kelilingkan. Lalu kita timbun tipis-tipis ya, dilihat seperti ini. Bisa ditimbun dengan, kalau rumputnya kecil-kecil bisa langsung dinaikkan ke atas. Tapi kalau rumputnya sudah banyak, itu sebaiknya dibuang yang jauh ataupun dibakar ya, karena itu akan mempengaruhi jamur, akan menjadi jamur, mempengaruhi kualitas tanaman. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Untuk sembari kalau memang rumputnya tidak separah ini ya, itu kalian bisa sambil nyuci parit ya. Ini agak didalamkan, dibersihkan, lalu timbun ke atas. Tapi kalau rumputnya sudah
gulmanya sudah terlalu banyak, itu kita bersihkan total. Lalu kita bakar ataupun ditimbun ya, karena gulma ini pun berpengaruh besar ya. Ini karena saya sibuk di utara dan selatan ya, mungkin besok sini udah bersih semua, karena di sana saya komoditi semangka dan cabai ya. Waktu saya di sana kadang bagi-bagi juga waktu sana sini. Untuk gulma sebaiknya kalau untuk di usia seperti ini, sebelum tinggi 1,5 meter itu diarit, dikoret ya seperti tadi, ataupun kalau memang sudah tidak ada waktu diracun boleh, cuma dengan dosis 80 cc per tangki ya. Cuman alangkah baiknya ya seperti ini dilakukan, biarkan kita kalah di waktu, cuman hasil maksimal tanpa terjadi residu tanah yang menyebabkan tanah itu menjadi sakit, akan berpengaruh pada tanaman ya, keracunan. Oke, kalau memang tidak ada, kalau sudah tinggi bisa memakai mesin rumput. Kalau masih usia segini jangan pakai mesin rumput ya, karena percikan dari putaran pisau itu akan mengakibatkan kadang luka di batang, kadang menyebabkan luka di ini ya, di buah, yang menyebabkan kerusakan, tekstur tidak mulus. Usahakan dikoret lah, biarkan kita kalah di waktu, yang penting hasil maksimal. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau kita penggunaan ibaratnya pemupukannya seimbang, rutin, itu tidak akan terjadi masalah untuk nantinya. Yang penting seimbang, apa kebutuhan dia kita penuhi, nutrisi dia. Usahakan kalau kohe dibanyakan pun tidak jadi masalah, karena itu cikal bakal yang menentukan buah itu menjadi besar, menjadi subur ya, buahnya besar lah. Oke, timbun tipis-tipis saja seperti ini ya, tipis-tipis. Nanti kalau memang setelah ini seminggu lagi kalian bisa dosis rendah ya, memang takarannya seperti tadi, nanti dosisnya setengah saja, setengah genggam. Tabur lagi, bisa dibantu kohe lagi, bisa, tidak jadi masalah, cuman dosisnya dikurangin jadi setengah ataupun seperempat. Pokoknya interval sebulan tuh semuanya jadi 1 ember, semuanya ember. Jadi kalau per minggunya dia dikurangin saja seperempat. Cuman walaupun dia seperempat per minggunya, tetap nanti di usia interval per sebulannya kebutuhannya segini, meningkat lagi ke usia 4 bulan lebih besar lagi kebutuhannya nutrisinya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau memang tanah tidak terkontaminasi, itu cukup dengan fungisida marpu. Kalau memang ada gejala ya, mencegah itu, untuk mencegah memang luar biasa fungisida marpu itu. Tapi kalau kita tidak mengabaikan fungisida tanah ini seperti dolomitnya ya, terutama di musim penghujan itu bakal terjadi banyak masalah, seperti daun kuning, mulai dari akar itu naik ke atas, daun pucuk kuning itu sudah sangat sulit mengobatinya. Memang bisa, cuman dari perbandingan 10 pohon yang terkena, mungkin pun bisa 2 pohon itu sudah hebat untuk mengobatinya. Untuk mengobati seperti antraknosa itu ya, fusarium, terjadi seperti ini. Memang dia akarnya busuk, kalau kita gali akarnya busuk, tapi mungkin tetap bisa, dia ada celah-celah akar berongga yang nantinya akan menjadi akar berikutnya ya. Itu bisa kita gunakan pelet pakan ikan itu ya, pelet pakan ikan bersama air garam, kita aduk, dosisnya 1 genggam pelet bersama 1 sendok garam, lalu kita aduk di gayung, kita siramkan rutin seminggu 2 kali ya. Itu insya Allah lah. Cuman kalau untuk maksimal semua ibaratnya 10 pohon kena itu agak berat memang, karena kalau sudah menyerang pucuk ini kuning sudah berat. Makanya di saat musim penghujan itu harus berhati-hati betul tentang salah pemupukan, salah juga ibaratnya memang harus di stop pada saat penghujan. Itu biasanya terjadi di musim penghujan ya, penyakit seperti itu, antraknosa seperti itu, dia harus jeli. Ya, seperti itu ya, bisa dilihat kondisinya ya, ini di usia 3 bulan bisa dilihat. Ini sudah menunjukkan ya bakal bakalnya. Ini memang agak kurang juga sentuhan kasih sayangnya ini, antara sibuk sana sini kan, ini terkendala. Nanti aja kita susulan, kita genjot lagi. Ini bisa dilihat pendek-pendek. Jadi untuk menghasilkan buah yang pendek dan lebat itu tidak harus dengan cangkokan ya, dengan
dari biji, dari awal kita tanam itu bisa jadi pendek asalkan dia unsur nutrisinya sempurna, berimbang ya. Ini ya kondisinya. Alhamdulillah ya, dari satu kemasan tidak ada, ya ada pun cuman sebagian berapa batang ini, ada mungkin 6 batang dari 150 batang ya yang bulat, selebihnya lonjong semua karena eksperimen dari itu ya, dari kita setelah perkecambahan perendaman, lalu kita di situ bisa memilih buah mana yang hermaprodit dan buah yang bulat. Alhamdulillah cuman sekitar sedikit lah, 10 pun nggak ada ya dari 150 buah bulat. Bisa dilihat ya, tuh sudah pendek semua untuk daunnya semua. Nah, untuk ibaratnya kalian kalau kurang jelas bisa ditanyakan langsung ya, di inbox di WA saya ataupun di messenger saya ya, di Facebooknya Agus Samsul Sibangbara Nyirut Nucawoka. Kita bisa bicarakan tuntas di situ kita, karena di sini saling berbagi apa yang saya miliki, yang saya pernah terjun di lapangan yang terjadi seperti apa, kita berbagi. Saya pun di sini sama-sama belajar ya, tidak ada guru, tidak ada master, tidak ada murid, kita semua sama-sama belajar. Karena sejatinya kita bertarung di hasil akhir ya, kadang hasil bagus, rezeki tidak bagus, yang penting begitu juga sebaliknya, yang penting kita tetap semangat dan istiqomah, tetap hijaukan terus muncul di semua komoditi ya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, karena sejatinya manusia tempatnya hilat ya, kita saling melengkapi satu sama lain. Oke, semangat terus, hijaukan terus bumi putih. Salam dari Bumi Melayu untuk negeri, sahabat OM.